Halo teman-teman, inilah tips dari OJK untuk hadapi penagihan debt collector pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan terhindar dari dosa riba, dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang tips dari OJK untuk hadapi penagihan debt collector. Nah, kita tahu sepanjang Januari sampai April 2024 tercatat 3.300 pengaduan masyarakat tentang pinjaman online ke OJK. Jadi OJK menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat, dan 2.000 diantaranya adalah masalah pinjaman online, masalah vintage, dan ini yang paling banyak tentang pengaduan penagihan pinjaman online yang barbar, tidak sesuai etika, dan cenderung kasar. Jadi OJK sebagai lembaga keuangan yang mengatur tentang pinjaman online memberikan tips-tips yang akan bermanfaat bagi teman-teman. OJK mengingatkan kita sebagai konsumen tidak hanya meminta hak tapi juga memberikan kewajiban pembayaran. Jadi intinya OJK menyarankan kita untuk bertanggung jawab dengan hutang yang sudah kita dapatkan dari pinjaman online. Nah, umpamanya kita sudah tidak mentok, nggak punya uang untuk bayar tagihan, maka dari pinjaman online akan langsung mempunyai yang namanya debt collector dari pihak ketiga untuk menagih kita. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, dan ini tips langsung dari OJK agar kita kalau bertemu dengan debt collector bisa lebih tenang, bisa lebih aman ya teman. Yang pertama, teman-teman wajib untuk tanyakan dulu surat penagihan, surat kuasa, surat sertifikasi dari pinjaman online. Ini wajib ya teman. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang yang menipu sebagai debt collector untuk menagih teman-teman padahal dia tidak punya surat sertifikasi, surat penagihan, surat kuasa. Ini kemarin yang santer banyak sekali Shopee Paylater ya teman. Jadi Shopee Paylater membayar orang yang tidak punya sertifikat untuk jadi debt collector. Jadi ini melanggar OJK, dan OJK langsung memberikan sanksi kepada Shopee Paylater. Nah, ini yang pertama, harus tanyakan dulu asal usul debt collectornya, kejelasan sertifikatnya. Nah, yang kedua, nasabah Galpay diminta untuk rekonstruksi pinjaman online. Ini maksudnya apa bang? Maksudnya kita mengatur jadwal pinjaman online. Nah, kita kalau sudah yang namanya Galpay atau gagal bayar, maka kan debt collector datang ke rumah kita. Nah, kita bisa berdiskusi masalah rekonstruksi tentang tata cara pembayaran. Misalnya kita cuma punya uang 300.000 per bulan, jadi kita bisa bernegosiasi ya teman, tentang sini saya cuma bisa bayarnya 3 bulan, ini saya cuma bisa bayarnya 6 bulan, sekian persen seperti itu ya teman. Jadi bernegosiasi kepada debt collector, itu saran dari OJK. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita sarankan untuk bernegosiasi tentang bayar pokoknya saja. Nah, kalau proses ini biasanya sangat alot dan prosesnya bisa memakan waktu lama, karena untuk debt collector sendiri pasti akan kekeh jika kita bayarnya plus bunga dan denda, tadi tidak bisa untuk bayar pokoknya saja. Tapi kita bisa untuk bernegosiasi ini jika kita dapat email tentang pembayaran pokoknya saja. Jadi pinjaman online itu kalau sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan biasanya akan mengirimkan penawaran lewat email jika kita bisa bayar lewat pokoknya saja. Nah, kalau debt collector datang, kita bisa bernegosiasi kalau kita sudah dapat email tentang bayar pokoknya saja. Ini bisa kita lakukan, bisa bernegosiasi agar ke depan kita tidak terbebani dengan bunga dan denda yang lebih besar lagi. Itu bisa teman-teman lakukan. Nah, untuk yang ketiga, menyelesaikan masalah secara intern dan kekeluargaan. Ini intinya juga kita bernegosiasi dengan debt collector ya teman. Jadi inti dari video ini adalah OJK menyarankan kita untuk membayar tagihan tepat pada waktunya dan bernegosiasi dengan debt collector jika umpamanya debt collector datang ke rumah. Nah, ini saran dari OJK seperti itu ya teman. Jadi tidak ada saran dari OJK untuk Galpay. Nah, kalau saran dari saya, jika teman-teman sudah mentok nggak punya uang untuk bayar sepeser pun, teman-teman bisa Galpay saja sekarang. Tapi mindsetnya seperti ini ya teman, kita Galpay sekarang tapi ke depan kita wajib untuk membayarnya. Nah, kita fokus bekerja, fokus cari income tambahan untuk cari yang namanya penghasilan yang besar untuk jangka panjang, dan kalau sudah punya pendapatan yang besar kita bisa membayar tagihan. Jadi untuk sekarang Galpay nggak apa-apalah, fokusnya kita fokuskan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih bisa menambah semangat kita dalam hidup. Jadi
ini galbay sebagai motivasi kita untuk bekerja lebih keras. Jadi jangan jadikan ini sebagai beban ya teman. Jadi mindsetnya harus dirubah dari sekarang, jangan sampai ini membebani teman-teman. Itu saran dari saya. Kalau saran dari OJK ya harus bayar seperti itu ya teman. Jadi saran saya lebih bersemangat dalam hidup, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah, lebih banyak bersedekah, lebih banyak melakukan hal-hal positif agar ke depan akan ada timbal baliknya, kita dapat pendapatan lebih besar. Nah itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.